Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas program linier. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat dengan topik kali ini adalah penyelesaian masalah PL dengan metode grafik. Sebenarnya ini juga nggak baru sih ya. Memang baru mengulang ya di 3 pertemuan ini kita baru mengulang. Rencananya setelah pertemuan ini selesai, minggu depan agenda saya adalah kuis yang pertama. Jadi materi yang akan kita ujikan untuk kuis adalah mulai dari yang pertemuan kedua, 3 sama 4 yang hari ini gitu. Jadi disimak ya, kalau ada yang kurang jelas monggo silakan ditanyakan. Rincian materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah langkah menyelesaikan masalah PL dengan menggunakan metode grafik, kemudian yang kedua dengan metode garis selidik. Nah, yang ketiga adalah memahami 3 jenis penyelesaian optimum dalam masalah program linier. Bahwasanya ternyata kita punya 3 jenis penyelesaian, yaitu 1. Memiliki 1 penyelesaian tunggal, 2. Memiliki tak hingga penyelesaian, dan 3. Tidak memiliki penyelesaian. Nah, kasus seperti apa yang tergolong memiliki 1 penyelesaian, tergolong memiliki tak hingga penyelesaian, atau tidak memiliki penyelesaian, sebenarnya semua sudah ada tercover di ketiga buku yang saya rujukan untuk Anda, yaitu bukunya Pak Mariono, kemudian bukunya Pak Hardi Suyitno, sama bukunya Rahmi dan Mulia Suryani. Di bukunya Pak Mario, materi ini ada di bagian paling awal sendiri. Nah, di situ nanti Anda akan bisa lihat contohnya. Kemudian di bukunya Hardi Suyitno juga dijelaskan ada 3 jenis kasus yang bisa muncul dari suatu masalah PL. Ada juga dijelaskan di sana. Kemudian di bukunya Rahmi ada tapi tidak detail gitu. Jadi ini berusaha saya ambilkan, saya rangkumkan dari 3 buku ini, kira-kira mana yang paling penting untuk kita bahas, itu yang akan kita munculkan ya. Next, nah ini untuk yang pertama, langkah-langkah menyelesaikan masalah PL dengan menggunakan metode grafik. Yang saya jelaskan ini adalah secara manual. Jadi step ini, 7 langkah ini secara manual, atau ketika kita menggambar pakai alat tulis, tidak menggunakan aplikasi, karena sebenarnya memang kita bisa gambarkan dengan menggunakan aplikasi. Nah, yang pertama kita akan menggambar daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, pada metode menggambar secara manual, kita akan menggunakan teknik di mana yang diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi, jadi yang bukan daerah penyelesaian. Kenapa? Supaya nanti yang daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling bersih gitu. Nah, pernah ya mempelajari kayak gini ya di SMA. Saya yakin kalau di SMA dulu menyimak materi program linier pasti pernah mendengar ini gitu. Jadi sistemnya dibalik, yang bukan daerah penyelesaian itu diarsir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling putih, karena kita menggambarnya manual gitu. Pada masalah program linier barangkali kita bisa menemui ada bisa 5, 6, bahkan lebih pertidaksamaan atau yang kita sebut sebagai kendala, fungsi kendala kemarin. Kalau kita pakai arsiran, kalau kita pakai sistem daerah penyelesaiannya yang diarsir, maka nanti kita pilih daerah yang paling gelap. Nah, kalau kita menggambarnya manual itu kan agak sulit tuh. Nah, maka sistemnya kita ganti. Jadi yang diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi atau yang bukan daerah penyelesaian. Masalah mana daerah penyelesaian dan bukan daerah penyelesaian mestinya sudah pernah kan di pertemuan yang kedua. Dulu di situ saya sudah memberikan Anda beberapa materi dan latihan tentang sistem pertidaksamaan linier ya. Yang merasa belum ingat silakan dikembalikan ke pertemuan kedua. Setelah itu Anda bisa menentukan koordinat titik potong jika memang ada 2 pertidaksamaan yang saling berpotongan. Kemudian menentukan mana daerah yang kita sebut sebagai DPT atau daerah penyelesaian total. Kemudian ini sudah saya beri catatan, kalau mengikuti langkah seperti ini maka DPT nanti akan merupakan daerah yang bersih atau tidak berwarna. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik-titik ekstrim dari DPT. Yang disebut sebagai titik ekstrim adalah semua titik pojok yang membentuk DPT. Jadi kalau ada titik yang tidak membentuk DPT, maka Anda usah dicek.
maksudnya tidak disebut sebagai titik ekstrim. Jadi hanya titik pojok yang membentuk DPT saja yang kita anggap sebagai titik ekstrim. Selanjutnya, semua titik ekstrim ini kita evaluasi. Dievaluasi itu maksudnya gimana? Disubstitusikan ke fungsi tujuan yang diharapkan gitu. Setelah itu kita menentukan penyelesaian optimumnya. Entah dicarinya maksimum, entah dicarinya minimum. Jadi sesuai apa yang diminta pada soal gitu. Nah, ini kita ambil contoh kasus perusahaan mebel Tekun Belajar yang kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, kita punya fungsi tujuan seperti ini. Kemudian memenuhi fungsi kendala sebanyak 4 kendala, yaitu ini kendala waktu pemotongan, kendala waktu perampungan, dan ada 2 persyaratan atau kendala non negatif. Jadi ada total ada 4 daerah yang harusnya kita arsir kalau melihat dari kasus ini gitu ya. Jadi ada 4 daerah arsiran. Nah, masalah di atas adalah kasus maksimasi karena perusahaan ingin menentukan jumlah produksi agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, kalau kita lihat dari bukunya, ini kan dari bukunya Pak Hadi Suyitno ya. Ini saya ambilkan, saya foto, saya ambilkan, maaf kalau gambarnya agak miring-miring sedikit ya. Maka, nah Pak Hardi ini, karena ini gambarnya adalah pakai sistem manual, maka yang diarsir adalah daerah yang non penyelesaian, sehingga yang kita sebut sebagai DPT adalah daerah yang paling bersih, yaitu yang berbentuk trapesium di tengah ini. Nah, jadi step pertama biasanya kita menggambar pertidaksamaan yang pertama. Setelah digambar, kemudian tentukan arsirannya. Kemudian baru melangkah ke pertidaksamaan yang kedua, terus gambar arsirannya. Jangan garis, nanti baru terakhir diarsir. Nanti biasanya kalau kendalanya semakin banyak, nanti akan bingung gitu. Jadi kalau saya menyarankan setiap bikin satu persamaan, setelah bikin garisnya, kemudian langsung tentukan arsirannya gitu. Kemudian persamaan kedua gambar garisnya, baru kemudian arsirannya. Kendala ketiga dan seterusnya gitu ya. Setelah itu kita menentukan titik-titik yang merupakan titik ekstrim. Nah, di sini kita punya titik O 0,0, punya titik A di sini, B ada di atas, kemudian C di perpotongan, dan juga titik D ada di sini. Nah, di sini ternyata yang membentuk titik ekstrim hanya O, A, B, dan C aja. D kan tidak membentuk DPT. Tidak membentuk DPT ini kan, berarti D tidak usah kita evaluasi. Yang dievaluasi hanya O, A, B, C saja. Nah, titik A ini bisa ditentukan dari persamaan garisnya. Kita menentukan titiknya seperti biasa, kita menggambar garis. Kemudian untuk yang titik C, karena dia perpotongan antara pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan kedua, maka Anda bisa menyelesaikan dengan sistem eliminasi atau substitusi untuk menentukan nilai dari titik C. Setelah itu, setelah semua koordinat terpenuhi, tinggal kita evaluasi dengan cara disubstitusikan ke Z yang diminta pada soal. Kemudian kita cari, karena di soal kasusnya adalah kasus maksimasi atau mencari keuntungan maksimum, berarti kita tetapkan di C ini yang akan memperoleh nilai maksimum. Dan yang ditanya tadi adalah menentukan jumlah produksi agar diperoleh keuntungan maksimum. Berarti jawabannya bukan 170.000. Jawaban akhirnya adalah memproduksi produk X sebanyak 10 dan memproduksi produk Y sebanyak 15 gitu. Nanti akan tercapai keuntungan maksimum. Jawabannya yang itu gitu. Bukan yang labanya, karena yang ditanyakan soal adalah jumlah produksinya. Kalau soalnya meminta berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh perusahaan, maka jawabannya adalah 170.000 ya, menyesuaikan apa yang diminta di soal. Nah, ini jadi dikembalikan setelah terakhir, jawaban masalah realnya adalah memproduksi 10 buah rak buku dan 15 buah meja. Jadi jangan dibiarkan jadi jawaban sama dengan 10 X sama dengan 10, Y sama dengan 15. Nah, itu berarti baru sampai di solusi yang model matematikanya, belum sampai ke solusi masalah realnya. Jadi harus dikembalikan ke soal cerita gitu ya. Jadi diingat-ingat bahwa kalau dia awalnya sudah soal cerita, kita kembalikan ke ceritanya. Apa yang diminta gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, andaikan misalkan kita menggunakan aplikasi, misalkan GeoGebra, Grafematika, dan yang lain-lain, maka kita cenderung lebih mudah karena kita bisa membuat pertidaksamaannya itu tetap sesuai atau bisa kita pakai kebalikannya.
Jadi kita bisa pakai dua. Kalau tadi kan yang manual kan kita pakai kebalikannya. Artinya yang diarsir itu adalah yang bukan daerah penyelesaian. Tapi kalau pakai apps karena bisa memunculkan berbagai warna, maka kita tetap pakai sesuai kaidahnya, yaitu yang daerah penyelesaian yang diarsir itu tetap bisa, karena kita bisa lihat mana yang warnanya nanti paling gelap. Kalau kita menggambarkan bisa pakai pensil nggak bisa tuh, tapi kalau pakai aplikasi bisa. Maka Anda bisa menggunakan sistem yang kedua ini, bisa menggunakan sistem yang ketiga. Kalau saya sih sebenarnya masih tetap senang memasukkan yang kebalikan. Jadi daerahnya putih, tetap putih bersih gitu. Tetap putih bersih. Yang lainnya tetap sama. Kita bisa menggunakan GeoGebra atau Grafmatika misalkan. Persamaannya apa ya? Pertidaksamaannya 4x 4y 100. Misalkan saya pakai Grafmatika aja. Misalkan 4x plus 4y, kita masukkan equationnya ya, kurang dari sama dengan 100. Misalkan ini. Nah, seperti ini bisa langsung muncul. Kemudian apa tadi? 3x plus 2y kurang dari 60. Saya masukkan pertidaksamaan yang kedua. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Gini ya, lupa. Tinggal kita klik enter. Sudah ini. Kemudian kendala yang kedua, ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini kira-kira. Anda bisa melihatkah mana yang terkena semua arsiran? Saya perbesar. Nah, mana daerah yang terkena semua arsiran? Agak bingung ya. Mana coba yang terkena semua arsiran? Nah, kalau misalkan ini saya bersihkan, misalkan saya menggunakan yang kebalikannya supaya daerahnya yang putih, berarti 4x plus 4y, kita tulis daerahnya, pertidaksamaannya kita balik aja. Kemudian yang kedua tadi 3x plus 2y lebih dari 60, seperti ini. Kemudian x kurang dari sama dengan 0, mana ya, kurang dari sama dengan 0. Kemudian y kurang dari sama dengan 0. Nah, daerahnya yang putih gini. Seperti bersih ini DPT-nya. Gitu ya, kira-kira lebih jelas ya kalau putih ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin daerah putih seperti ini di aplikasi, maka kita bisa memasukkan yang kebalikannya. Jadi tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, seperti yang ini tadi, tanda mana tadi? Ini tanda pertidaksamaan yang dimasukkan adalah kebalikannya gitu. Selanjutnya, nah jelas ya yang bagian itu ya. Nanti yang GeoGebra boleh dicoba sendiri yang sudah pada pinter ya, sama sistemnya. Grafmatika bisa, GeoGebra juga sama, tinggal memasukkan aja ya. Next, untuk yang garis selidik saya tidak jelaskan lebih rinci ya, karena di sini saya mengatakan penggunaannya kurang efektif dan bisa dibilang dia memang tidak terlalu populer karena kita harus menggeser-geser. Jadi semua step awalnya sama, hanya saja untuk menentukan mana titik yang optimumnya, kita tidak menggunakan uji titik ekstrim tapi menggunakan garis selidik. Lah, garis selidik itu kita bentuk dari si fungsi tujuan. Nanti fungsi tujuan ini digeser-geser gitu. Fungsi tujuan ini digeser-geser. Nah, jadi Anda bisa cek sendiri di bukunya Pak Hardi Suyitno ya, halaman 15 sampai 16. Tuh. Terakhir, ada 3 jenis penyelesaian optimum masalah PL, yaitu satu, memiliki satu penyelesaian atau yang kita sebut sebagai penyelesaian tunggal ya, ketika nilai maksimumnya atau nilai minimumnya hanya satu gitu. Yang kedua adalah memiliki tak hingga penyelesaian. Nah, kasus seperti ini bisa terjadi ketika kalau kita lihat dari modelnya, misalkan kita bisa lihat bahwa ada salah satu kendala yang ternyata merupakan kelipatan dari fungsi tujuan.
ada salah satu kendala yang ternyata merupakan kelipatan dari fungsi tujuan. Anda bisa lihat contohnya di bukunya Pak Hardi Suyitno atau di bukunya Pak Mariono. Kemudian bisa juga terjadi ketika bisa dibilang kemiringan garis selidik sama dengan kemiringan salah satu kendala. Ini kalau kita menggunakan sistem garis selidik. Itu ya. Jadi tak hingga penyelesaian artinya nilai maksimumnya ada banyak. Ini biasanya akan ketemu kalau misalkan di bagian ini. Nah, misalkan ada dua nilai seperti ini ya. Ada dua titik, misalkan titik A sama titik B, ternyata di sini diperoleh nilai yang sama. 160, 160 juga misalkan. Nilai maksimumnya 2. Berarti kira-kira ini bukan A sama B, misalkan B sama C deh. Misalkan B sama C ternyata sama-sama nilainya adalah 170. Berarti di sini ini kita bisa duga bahwa ternyata sepanjang B dan C, jadi sepanjang titik B dan titik B ini semuanya di sini ternyata diperoleh nilai maksimum. Gitu. Jadi kalau ada dua nilai yang sama, kita bisa cek apakah dia ini ternyata memang punya penyelesaian sebanyak tak hingga gitu. Uji aja misalkan ambil satu titik yang ada di sini. Nah, apakah memang di sini ini nanti menghasilkan maksimum atau tidak gitu ya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya dari gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki penyelesaian. Misalkan tidak ada daerah yang memenuhi semua kendala yang ada. Terus bisa juga terjadi ketika semua daerah penyelesaian saling tumpang tindih satu sama lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya ya. Jadi tidak ada daerah penyelesaiannya. Kenapa? Karena semua daerah yang dimau saling tumpang tindih, padahal kita mencarinya adalah daerah yang putih bersih dan nggak ada yang putih bersih di sini. Berarti tidak punya penyelesaian optimum. Atau bisa juga terjadi seperti ini. Jadi di sini ini daerah yang terbentuk harusnya yang terarsir semua. Ini kalau ini saya ambilkan dari bukunya Pak Mariono. Kalau di bukunya Pak Mariono tuh yang gelap yang penyelesaian. Nah, ternyata ini gelap di sini dan gelap di sini. Ini kan mecah seperti ini tidak membentuk DPT. Berarti ya tidak membentuk DPT ya, karena ini kan yang bagian kanan ini kan terus membesar sampai tak hingga terus ke kanan kan. Jadi dia nggak punya penyelesaian gitu. Nggak punya penyelesaian. Contoh yang ini memiliki tak hingga penyelesaian optimum. Saya ambil dari bukunya Hardi Suyitno, silakan nanti dicek. Iya kalau nggak salah. Terus yang ini memiliki tak hingga penyelesaian optimum. Di sini ini dari bukunya Pak Mariono, sepanjang titik A sampai B ini semuanya nilainya adalah maksimum. Gitu ya ternyata. Jadi dia memiliki tak hingga penyelesaian optimum. Kita menyebutnya PO. Kemudian yang terakhir seperti ini contoh kasus ketika memiliki satu penyelesaian optimum. Anda bisa lihat contoh-contoh lain di buku-buku rujukan. Nah, ada satu tambahan lagi yang belum saya tuliskan di sini adalah pada kasus ketika di mana ada kendala yang berlebih. Nah, jadi misalkan kita punya sampai 6 atau 7 kendala ya. Ternyata ada salah satu kendala yang bisa dibilang tidak berperan apa-apa. Nah, kita sebut sebagai kendala berlebih. Apakah nanti perlu dipertimbangkan Bu yang itu? Perlu, tapi ya bisa diabaikan gitu ya. Ini terjadi ketika ada salah satu kendala yang merupakan kelipatan dari kendala yang lainnya. Nah, jadi nggak apa-apa ya, tetap kalau kita menyelesaikan dengan grafik, semua kendala kita gambarkan gitu. Kita gambarkan. Kalau memang ada yang ternyata tidak mengefek apa-apa, maksudnya nggak membentuk DPT gitu. Dia ada tapi nggak membantu apa-apa ke DPT-nya gitu, nggak berperan. Ya nggak apa-apa, dibiarin aja, tetap digambar. Gitu ya, tetap digambar. Kira-kira itu, silakan mencoba latihan mandiri dengan menggunakan soal-soal yang kemarin sudah dikerjakan di minggu lalu yang sudah diformulasikan. Jadi silakan yang sudah diformulasikan itu Anda gunakan untuk latihan mandiri sehingga nanti Anda bisa mendapatkan banyak latihan soal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. Jangan lupa saya sudah menyisipkan tugas di LMS, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di bagian forum ya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.